di mana selama 63 tahun beliau hidup, ya, hanya tercatat dalam sejarah sakitnya hanya 2 kali saja. Kebanyakan orang gagal dalam pengobatan, ya, kebanyakan gagal dalam memelihara kesehatan karena tak mempunyai semangat, putus asa, ya, pesimis. Kemudian sekalian, dia miskin akan sedekah. Ingat bahwa sedekah merupakan adalah jika itulah rezeki, ya, nikmat, jika disyukuri akan ditambah. Nah, hari ini kita akan kaji bagaimana amalan Rasulullah setiap harinya, ya, dengan sebuah analogi yang bisa kita terima dengan sangat mudah, yaitu adalah sehat ala Rasulullah. Maka kita bisa menggunakan kajian dengan menggunakan istilah kata sehat, yaitu adalah S, H, A, dan T. Ini adalah sangat mudah untuk bisa Anda ceritakan ulang tentang bagaimana sehat ala Rasulullah. Yang pertama adalah bagaimana sehat ala Rasulullah. S yang ini adalah, ya, yang pertama, Rasulullah senantiasa spirit, semangat. Tidak pernah Rasulullah pesimis, selalu optimis, ya. Optimis ini digambarkan dalam dua kitab. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah menjanjikan kita dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Selalu semangat, selalu semangat, selalu semangat. Kemudian, apabila sekalian, sedekah. Semangat untuk kemudian sedekah, kemudian berikutnya adalah dengan sholat. Kebanyakan orang gagal dalam pengobatan, ya, kebanyakan gagal dalam memelihara kesehatan karena tak mempunyai semangat, putus asa, ya, pesimis. Kemudian sekalian, dia miskin akan sedekah. Ingat bahwa sedekah merupakan adalah jika itulah rezeki, ya, nikmat, jika disyukuri akan ditambah, jika kufur akan dicabut, adabku sangat pedih. Itu kata Allah. Ya, kemudian sholat. Ya, bagaimana kita akan mendapatkan kesehatan yang maksimal tatkala kita sendiri tidak melaksanakan sholat, ya, di awal waktu. Padahal di dalam sholat kita akan mendapatkan seruan hayya 'alas sholat, untuk diberi katakan untuk sholat, hayya 'alal falah, untuk mendapatkan kemenangan. Ya, bagaimana umat Islam akan menang tatkala sering meninggalkannya, ya, sholat. Ya, yang berikutnya sekalian, ini adalah tentang masalah sunnah. Sunnah. Umat Islam kebanyakan mengalami kesakitan, tidak mencontoh Rasulullah, di mana selama 63 tahun beliau hidup, ya, hanya tercatat dalam sejarah sakitnya hanya 2 kali saja. Ya, maka sekalian apapun yang dilakukan Rasulullah itulah yang disebut sebagai sunnah. Ya, perbanyak ikuti sunnah Rasulullah, maka insya Allah kita mendapat yang namanya sebuah kesehatan. Nah, kemudian yang berikutnya, Rasulullah ini adalah tidak kemudian hanya beliau seorang nabi dijaminkan kesehatannya, bukan. Beliau adalah seorang insan yang memilih dan memilah apa yang dia makan, apa yang dia minumkan. Ya, nah kemudian apa yang diberikan Rasulullah adalah tentang memilih enzim sekalian. Memilih enzim. Enzim ini tidak perlu kita uraikan apa itu enzim, tetapi setidaknya kita mendapatkan 3 manfaat enzim. Enzim yang pertama manfaatnya adalah untuk menguraikan makanan. Masuk, diuraikan, ya, dipisah-pisahkan antara gula dan sebagainya. Kemudian masuk ke dalam usus untuk penyerapan, ya, mengurai, menyerap makanan. Berikutnya masuk ke dalam usus besar, ya, digunakan untuk meringkas. Coba bayangkan sekalian, ya, kita makan pagi 1 piring, siang 1 piring, malam 1 piring. Kenapa besok paginya tidak keluar 3 piring? Ya, yang keluar adalah sesuatu yang sangat ringkas, 1 lubang gitu aja sekalian, gitu kan? Itu pun gagal banyak yang mengeluarkan sekalian. Ya, jadi fungsi enzim adalah untuk menguraikan, untuk menyerapkan makanan, dan sampai akhirnya adalah untuk diringkaskan, kemudian siap untuk dibuang. Apa yang dipilihkan enzim oleh Rasulullah? Yang pertama adalah tentang masalah madu. Di dalam sebuah kajian medis, orang mengkonsumsikan madu di awal hari, ya, di pagi hari, waktu pagi hari sekalian, itu disebut sebagai reset enzim. Reset enzim. Seharian kita pakai, makan rawon, pecel, macam-macam kita makan, sampai kemudian kita tidur malam, itu paginya mau mengawali aktivitas, reset ke titik 0. From 0 lagi. Ya, macam pokok bensin gitu ya, dimulai dari 0 ya Pak, begitu ya. Kenapa sekalian? Nanti kita menambah beban kalau nggak di reset. Reset dari 0 lagi sekalian, ya. Ini adalah menggunakan madu. Kemudian bagaimana cara mengkonsumsikan madu di awal kali kita melakukan aktivitas, yaitu adalah dengan diseduhkan air. Air yang diseduhkan Rasulullah untuk mencampurkan madu adalah air yang telah diembunkan semalam, ya, bukan disimpan di kulkas, tetapi diembunkan semalam. Berikan pada sebuah wadah. Zaman Rasulullah adalah wadah
daripada girba. Girba itu kantong kulit, karena Rasulullah belum ada Tupperware gitu kan ya, belum ada lain star plastik gitu kan ya. Jadi pada kulit. Nah kalau tidak ada wadah dari tanah, kalau kita sudah modern mungkin wadah dari kaca, bukan plastik, ya, yang bisa menjerat daripada dinginnya embun. Tambahkan pada madu, maka insya Allah sekalian ya, kita akan mendapatkan sudah kondisi reset enzim. Kemudian enzim apa lagi yang Rasulullah? Sarapan pagi. Rasulullah senantiasa sarapan pagi menggunakan yang namanya kurma, ya, sebagai sarapan. Kurma merupakan buah yang diberkahi Allah. Barang siapa yang menyimpan kurma di rumahnya akan terhindar daripada kelaparan. Kurma merupakan makanannya, gulanya tinggi, energinya besar, seratnya banyak. Sarapan pagi menggunakan energi gula daripada kurma, serat daripada kurma, esok paginya akan mudah melaksanakan pelepasan atau buangan. Ya, kemudian sekalian, berkahnya daripada kurma di sini luar biasa. Kenapa sekalian? Kalau kita disuguhi sama ini ya, pertamu gitu, disuguhi ini namanya tahu goreng, tempe goreng, sendiri habis gitu ya. Tapi kalau kurma disuguhkan, mentok hanya makan 3, 5, 7 saja sekali gitu kan. Kalau satu kali habis beragas gitu kan. Orang ke salah kurma doyan banget. Biasanya hanya maksimal 3, 5 dan 7 saja. Ya, kenapa? Di situ ada barokah. Ya, yang beliau sekarang bagaimana setelah daripada madu dan kurma, Rasulullah tak lupakan juga namanya makan sayur. Nah, sayuran yang praktis di kita bisa dengan menggunakan spirulina. Ini adalah merupakan super ikhtiar ya. Meskipun Rasulullah belum ada spirulina, kita bisa ikhtiarkan ya, kalau tidak ada makanan sayuran, kita bisa gantikan dengan spirulina. 2 kapsul spirulina yang kita punya, ya, sebagaimana dengan Bapak sekalian mengkonsumsikan 1 mangkok sayur bayam. Bisa dibayangkan Bu ya, klorofinnya daripada spirulina kalau masuk tubuh kita itu bisa pekat. 1 mangkok bayam itu kalau digantikan dengan 1 mangkok air ditambahkan 2 kapsul spirulina itu penuh hijau semuanya. Ya, orang mengkonsumsikan spirulina setelah makan 2 kapsul saja, menurut penelitian di Jepang, ya, maka usia atau waktu pencernaan makan kita normalnya 14 jam dari masuk sampai keluar. Tetapi kalau setelah makan kemudian minumkan spirulina, dia akan memperpendek daripada waktu penguraian makanan, yaitu adalah sekitar 10 jam saja. Kita akan mendapatkan usia usus lebih muda daripada orang yang tidak mengkonsumsikan spirulina. Habis makan spirulina sekalian. Berikutnya yaitu adalah tentang hormon yang seimbang. Kebanyakan orang sakit disebabkan karena hormon yang tidak seimbang. Kenapa hormon tidak bisa seimbang? Faktor stres. Ya, stres kemudian susah tidur malam. Apakah Rasulullah pernah mendapatkan stres? Loh, kalau Rasulullah stres temannya tambah gila kan begitu sekali. Ternyata Rasulullah malah memberikan juga sebuah solusi untuk tidak stres. Umat Islam tidak pernah stres, la tahzan, tidak pernah bersedih sekalian. Hormon yang seimbang disebabkan karena adalah adanya sebuah deep sleeping, tidur yang berkualitas. Kemudian sekalian, ya, pada saat tidur berkualitas, ya, diberikan yang namanya nutrisi otak sebagai anti stres. Ya, di dalam amalan Rasulullah untuk mendapatkan deep sleeping, tidur yang berkualitas, tidak mengalami mimpi, ya, merasa tenang, merasa ya, damai sekalian. Rasulullah senantiasa mengamalkan dengan mengkonsumsikan jahe. Bahkan di dalam surat Nisa, Allah juga memberikan sebuah janji, orang yang sabar menerima kepada Allah Taala, ya, akan diberikan sebuah minuman, yaitu adalah sanjabil, yang diambilkan dari sebuah telaga namanya salsabil. Meminumkan jahe akan mendapatkan ketenangan, tidur yang berkualitas. Di Indonesia ini umat Islam banyak, tapi banyak yang stres. Ternyata sekalian, jahenya diekspor keluar. Kita punya produksi jahe merah bertonton dari daerah ini bawah kaki Gunung Kelut ya. Tetapi sekalian, kita jarang menemukan minuman jahe merah, jahe putih, jahe merah jarang diminumkan. Bahkan kalau disurvei sekian banyak umat Islam Indonesia, apakah tiap hari minum jahe? Ya, jawabannya adalah tidak enak. Siapa yang minum jahe? Jerman. Siapa minum jahe? Orang-orang Eropa, Belanda. Dia senantiasa rajin minum jahe sekalian. Ya, kita yang sudah diajarkan Rasulullah, umat Islam minum jahe, kita tak minum. Streslah terjadi, penyakit terjadi, susah tidur malam sekalian. Kemudian pada saat waktu tidur malam diberikan nutrisi otak. Nutrisi otak itu adalah omega 3, omega 6, omega 9. Sehingga sekalian, ya, ini adalah merupakan sebuah nutrisi otak untuk mendapatkan sebuah kecerdasan. Memikirkan sebuah masalah, mendapatkan solusi,
Kemudian sekalian, ya, orang yang mengkonsumsikan nutrisi di sini senantiasa positive thinking. Semua masalah pasti ada jawabannya. Selama kita masih belum dicabut nyawanya sekalian, berarti Allah masih menyiapkan jawabannya. Masih memberikan yang namanya solusi. Jadi kata dia ada nama Usri Yusra tadi sekalian, ya. Nah, di sini sekalian, sleeping di sini diberikan yang namanya minuman daripada jahe. Kemudian nutrisiota di sini adalah diberikan yang namanya haba sauda. Banyak yang mengatakan nutrisiota omega 3 didapatkan dari ikan. Gitu kan? Ternyata di dalam haba sauda lengkap omega 3, omega 6, omega 9. Pikir cerdas, ketenangan, positive thinking atau jadi dalam haba sauda. Yang berikutnya sekalian, ya, sebagai orang Islam yang sehat itu senantiasa aktif bergerak atau melaksanakan aktivitas. Semakin padat aktivitas kita sekalian, sesungguhnya itulah orang yang sehat. Coba kalau dikit-dikit ada acara tidak kelihatan orangnya, dan orangnya orang kan sakit ya. Ya. Karena bapak ini tidak pernah datang ke situ. Kenapa dia nggak datang? Sakit ya. Yang sering datang berarti adalah orangnya sehat. Ya Allah, sudah tidak pernah absen dalam setiap kegiatan apapun, dia selalu hadir, selalu ada sekalian. Orang merasa kecewa kalau tak ada ikut satupun event dalam sebuah kegiatan. Ya, maka sekalian jika ada undangan datang, ada acara datang sekalian. Ya, nanti ada yang mengatakan wah saya repot dan sebagainya. Ada satu pepatah yang mengatakan sekalian, ya, jika ada niat 1000 daya, kalau tak ada niat 1000 daya. Ya. Oh, tetangga yang ada yang undangan, ada yang datang. Wah, itu ada semua rasa. Ya, tetapi kalau ada niat, semuanya diupayakan, itu adalah merupakan sebuah daya upaya kita sekalian. Ini adalah merupakan aktivitas. Nah, bagaimana cara mendukung agar kita selalu aktif? Ya, agar kita selalu dalam kondisi fit dalam aktivitas sekalian, berikan minuman doping yang halal. Minuman doping yang halal sekalian. Ya, doping yang halal di sini di Indonesia sering disebutkan adalah minuman kopi, ya, minuman teh, ya. Ini adalah merupakan minuman doping. Tetapi sekalian, kalau orang dikatakan doping, lebih sering mana sekalian? Memilih teh atau kopi? Kopi. Siapa yang pernah jadi mahasiswa? Ada nggak? Nah, pernah ngebut dapat kerjaan nggak? Kerjaan tugas gitu. Nah, kalau ngebut tugas minumnya kopi atau teh? Oh, orang pintar aja minumnya kopi, gitu kan? Nggak ada yang ngebut tugas minumnya teh, gitu kan? Kopi sekalian ya di sini. Meskipun kopi ini di zaman Rasulullah belum pernah dikonsumsikan Rasulullah, karena setelah dikenal orang Arab adalah setelah Rasulullah wafat, ya, kopi dari Afrika dikirimkan, ya, dijual di Arab. Kemudian beliau sekalian yang dalam masalah treatment. Salah satu treatment terbaik di sini adalah tentang tertibnya menjaga kesehatan kita sekalian. Tertib dalam semangat, ya, sedekah, kemudian sholat malam. Sholat 5 waktu di awal waktu tertib. Treatmentnya di sekalian harus tidak boleh ada sedikit pun malas. Ya, kemudian ya tertib mengkonsumsikan enzim. Tertib dalam menjaga hormon yang seimbang. Senantiasa tertib melaksanakan aktivitas. Sehingga sekalian jangan aktif di mana-mana tetapi selalu telat. Ya, makanya saya di racing di sini dituntut untuk hadir di awal waktu. Siapa yang tadi sebelum jam 9 sebelum dimulai datang? Nah, datang. Ya. Nah, ini adalah merupakan orang-orang yang sengaja mentreatment semangatnya, mentreatment tentang adanya sebuah spiritnya sekalian, ya.